Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas makalah dengan submateri Hakikat dari Nilai Sila Pancasila kelima. Dengan judul makalah Keadilan Sosial yang Tidak Sesuai Harapan pada Berbagai Bidang Kehidupan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya, yaitu ada Aspuri Handayani, ada saya sendiri, kemudian Namira Mustari, dan Andi Mutmainnah Kolbi. Langsung saja kita ke materi hakikat nilai sila kelima yang akan dibacakan oleh Namira Mustari. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima. Langsung saja, yang seperti yang kita ketahui yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus tahu tentang 5 sila tersebut. Salah satunya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menjelaskan tentang keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan tersebut berlaku untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing masyarakat. Dalam keadilan sosial yang berarti setiap masyarakat tidak boleh mementingkan diri sendiri, tepatnya harus mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan selalu melakukan tindakan musyawarah mufakat agar dapat mencapai keberhasilan suatu tujuan yang diinginkan bersama. Selain itu, sila kelima juga menjelaskan tentang mengenai aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus berlaku secara adil. Bagi siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Dengan hal tersebut, hakikat nilai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dalam berbagai aspek demi menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kelima yaitu 1. Menerapkan perilaku adil dalam segala bidang apapun itu. Kedua, menghormati hak dan kewajiban bagi setiap orang. Ketiga, mewujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Keempat, menggapai tujuan yang adil dan makmur. Kelima, mendukung kemajuan dalam pembangunan Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan mengenai hakikat nilai sila kelima yang dibacakan oleh Namira Mustari. Kemudian kita lanjutkan ke ketidakadilan pada berbagai bidang. Yang pertama, bidang hukum yang akan dibacakan oleh Aspuri Handayani. Adapun bukti mengenai ketidaksesuaiannya kondisi dan harapan rakyat terhadap hakikat nilai sila kelima dalam bidang hukum yaitu ketidakadilan hukum. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga pun harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak pejabat publik yang merugikan negara sampai miliaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Dan kadang, walaupun sudah divonis sebagai tersangka, masih saja bisa pergi kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri.
Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa nenek Mina yang tersandung kasus pencurian 2 buah kakao, justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dari sini menggambarkan bahwa hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang miskin saja, sedangkan orang kaya atau pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegakkan dengan benar, atau hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Adapun dalam bidang kesehatan, pelanggaran atau masalah yang terjadi pada sila kelima Pancasila yaitu buruknya layanan kesehatan, masih terjadi keluhan di kalangan yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari antrean yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapat penolakan dari berbagai rumah sakit, hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi. Buruknya pelayanan kesehatan yang terima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi di sisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan atau pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aspuri Handayani. Kemudian dilanjutkan kepada Andi Mutmainnah Kolbi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh masalah yang berkaitan dengan hakikat nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan. Bidang ekonomi. Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang tidak sempurna. Padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah diterapkan pada konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan berkeliaran di jalan untuk mengemis. Bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas. Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam, tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah, sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, karena perusahaan bisa mempekerjakan buruh yang murah dan yang mau bekerja keras untuk kemajuan perusahaannya. Itulah sedikit potret mengenai bukti dari implementasi dari sila kelima yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Masalah yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Selain masalah tersebut, terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan. Pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andi Mutmainnah Kolbi. Kemudian, dari permasalahan dalam berbagai bidang ini, tentunya kita mengharapkan sebuah solusi. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa sekaligus generasi penerus bangsa akan merancang mengenai solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Adapun solusi dari permasalahan ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Namira Mustari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja,
Dalam mengenai solusi ini, diperlukan upaya yang tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Paling tidak, untuk menciptakan hal tersebut, perlu ada kesadaran dari masing-masing individu untuk merubahnya. Jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik, tentunya keadilan itu akan didapat dengan mudah tercipta, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Untuk menciptakan keadilan yang merata, seperti yang tercermin dalam Pancasila, tepatnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, peran dari pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut sangat diperlukan. Agar implementasi dari sila tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan malah merugikan masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, pemerintah membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap warga yang kurang mampu, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu, serta meningkatkan partisipasi dan konsultasi terhadap warga yang kurang mampu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas solusi yang telah dibacakan oleh Namira Mustari. Nah, itulah tadi pemaparan singkat mengenai hakikat dan masalah dari sila kelima Pancasila. Sekian dari pemaparan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan singkat tadi dapat memberikan manfaat bagi kami sendiri dan untuk teman-teman kami yang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.